Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Fitriani, mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital, nomor pokok mahasiswa 1022-1047 dari kelas C2 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman materi tentang ma'rifatullah pertemuan 1 hingga 4. Yang pertama yaitu ahamiyatum ma'rifatullah, dan yang kedua at-thoriq ila ma'rifatullah, yang ketiga al-mawani fi ma'rifatullah, dan yang keempat yaitu al-adillah ala wujudillah. Materi yang pertama yaitu ahamiyatum ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafah, ya'rifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Definisi yang lain bahwa ma'rifatullah atau mengenal Allah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Nah, di sini ada manfaat mengenal Allah atau ma'rifatullah. Yang pertama, huriyah atau kebebasan, kemerdekaan ataupun keamanan. Dan yang kedua, tumaninah atau ketenangan. Yang ketiga, ada barokah atau berkah yang banyak. Yang keempat, ada hayatut thayyibah atau kehidupan yang baik. Dan yang kelima, ada jannah atau surga. Yang terakhir, mardatillah atau keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu dukungan dalil yang kuat. Yang pertama ada dalil nakli. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 19 yang bunyinya, siapakah yang lebih kuat prasaksinya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah aku tidak mengakui. Katakanlah sesungguhnya dia Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Yang kedua yaitu dalil akli. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ketiga, dalil fitrah. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 disebutkan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Terus seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Selanjutnya ada jalan penghalang dalam ma'rifatullah. Yang pertama ada al-kubru atau sombong. Yang kedua az-zulmu atau zolim. Yang ketiga al-kazibu atau dusta. Yang keempat al-fusuqu atau fasik. Yang kelima al-kufru atau ingkar. Yang keenam al-fasyadu atau fasyad. Yang ketujuh al-ghafiyah atau lengah. Yang kedelapan hasyarul ma'asyi atau banyak berbuat durhaka. Dan yang terakhir adalah al-irtiyab atau ragu-ragu. Lanjut ke materi kedua yaitu at-thoriq ila ma'rifatullah atau jalan mengenal Allah. Jalan mengenal Allah bisa melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu ayat kauliyah. Ayat kauliyah ialah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercantum di dalam kitab-kitabnya, sehingga Al-Quran merupakan ayat kauliyah yang memiliki fungsi, salah satunya adalah sebagai al-huda atau petunjuk bagi manusia. Seperti difirmankan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Selanjutnya, taikauniyah.
Ayat kauniyah adalah ayat-ayat berupa segala bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti alam semesta, langit dan bumi, serta segala yang ada di dalamnya. Dari mulai ciptaan Allah yang terkecil sekalipun sampai yang besar. Seperti dalam firman Allah Quran Surat Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala penjuru bumi, dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Yang kedua, dengan cara metode Islam. Dengan nakli dan akli. Dalil-dalil nakli memberikan informasi lebih lengkap dan akurat tentang hal-hal yang akan diketahui oleh Maha Goib. Sedangkan dalil-dalil akli digunakan untuk memperkuat penemuan dan pemahaman. Dalil-dalil nakli memberikan bimbingan kepada bagaimana mempergunakan kemampuan akal secara baik, efisien, dan efektif, sehingga tidak menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang tak terjangkau oleh akal. Rasulullah SAW bersabda, sinergi harmonis ayat nakli dan ayat akli mengantarkan seorang muslim untuk membenarkan dan mempercayai Allah, serta memantapkan keimanan kepadanya. Yang kedua, membenarkan. Dalam Quran Surat Qaf ayat 37 artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. Yang ketiga, menghasilkan iman. Sinergi harmonis dalil nakli dan dalil akli menghantarkan seorang muslim untuk membenarkan dan mempercayai Allah, serta memantapkan keimanan kepadanya. Yang ketiga, dengan cara metode non-Islam atau dugaan hawa nafsu, ragu-ragu, dan bersifat kufur. Metode jahiliyah yang berangkat dari prasangka dan kepentingan nafsu ini hanya akan menimbulkan keraguan dan kebimbangan. Semakin jauh ia mengalami, semakin besar keraguan yang didapat. Akhirnya ia kufur kepada Allah dan menolak aturannya. Materi yang ketiga yaitu al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Yang pertama, maradu asyahwat atau penyakit syahwat. Ada fasik atau al-fiksku, ada kesombongan atau al-kibru, ada kezoliman atau az-zulmu, ada dusta atau al-kizbu, dan syakratul ma'ashi atau banyak melakukan dosa. Selanjutnya, maradu syuhbat atau penyakit syuhbat. Yang pertama ada al-jahlu atau kebodohan, kedua al-irtiyab atau keraguan-raguan, ketiga al-inhiraf atau penyimpangan, dan yang terakhir al-ghaflah atau kelalaian. Materi keempat membahas tentang al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah atau wujud Tuhan dan komunikasi dengannya. Keimanan kepada Allah adalah asas utama keimanan yang harus dijiwai oleh setiap orang muslim. Allah adalah zat yang tak terbatas atau unlimited, sedangkan manusia adalah eksistensi yang terbatas atau limited. Kita harus tercebur dalam keimanan, dalam ibadah, dan merasakan kehadiran Allah di sana. Bukan hanya itu, kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Hebatnya, Allah sendiri sudah memberitahu bagaimana kita berkomunikasi dengannya. Melalui sholat, kita dapat berkomunikasi dengannya. Sholat adalah cara khusus untuk berkomunikasi dengannya. Dengan cara inilah, tidak dengan yang lain, manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Mengagungkan Allah seperti dalil Quran Surat Al-Isra, yang artinya, katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengangkat seorang anak, tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Agungkanlah Dia setinggi-tingginya. Mentauhidkan Allah. Tauhid mengetahui dan meyakinkan bahwa Allah itu tunggal, tidak ada sekutunya. Sejarah menunjukkan bahwa pengertian manusia terhadap tauhid itu sudah tua sekali, yaitu sejak utusannya Nabi Adam kepada anak cucunya. Tegasnya sejak permulaan manusia mendiami bumi ini. Sejak itu telah diketahui dan diyakini adanya dan esanya Allah Ta'ala, pencipta alam ini. Quran Surat Al-Anbiya
yang artinya sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu. Semua agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Objek-objek pembahasan ilmu tauhid di dalam Al-Quran dibagi menjadi 3. Pertama, tauhid ilahiyah atau ketuhanan, yaitu bagian dari ilmu tauhid yang membahas masalah ketuhanan. Yang kedua yaitu tauhid nubuwah atau kenabian, yaitu bagian ilmu tauhid yang membahas masalah kenabian, kedudukan dan peranan serta sifat-sifat dan keistimewaannya. Yang ketiga, tauhid samiyat, yaitu bagian ilmu tauhid yang membahas masalah-masalah yang didengar dari dalil-dalil nakli, seperti datangnya hari akhir, hari kebangkitan dari kubur, mizan, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.